Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik begitu kan ya, ternyata anggota DPR yang awalnya kuar-kuar ya, terhadap Ferry Irwandi begitu kan, soal donasi 10 miliar. Mengatakan jangan paling bisa bekerja gitu. Tapi anggota DPR ini begitu kan ya, Endi Patwijaya ini ternyata menelpon Ferry Irwandi untuk minta maaf. Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Yang awalnya keluar-keluar di situ, Bos, ya. Makanya kalau ada bencana apapun, ini kan soal kemanusiaan, terserah dong mau bantu apa tidak begitu. Tapi yang jelas ya, Ferry Irwandi itu sudah memberikan kontribusi ya untuk membantu saudara-saudara kita. Jangan bedakan ya bantuan dari pemerintah dengan rakyat. Toh pada hakikatnya ini sama uang rakyat begitu kan. Jadi ini kan hasil swadaya masyarakat, hasil donasi masyarakat disumbangkan lewat ya Ferry Irwandi begitu. Tapi kita coba ya Bapak Ibu ya. Semoga cukup ya. Ya udah. Udah dapat infonya belum? Belum. Jadi dari seluruh Indonesia karena merasa sedih, merasa terluka juga atas apa yang terjadi ya Bapak Ibu semua. Mereka semua kompak Bapak Ibu, mereka sumbangan dan dana sumbangannya sampai 10 miliar. Akhirnya bisa kita sampai di sini buat ngantarin, mungkin belum sempurna, mungkin belum cukup. Tapi kita coba ya Bapak Ibu ya. Semoga cukup ya. Pemerintah itu uang rakyat juga begitu, yang disalurkan di situ kepada kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi labelnya justru di situ adalah bantuan dari Presiden Prabowo. Inilah salah satu yang kemudian anggota DPR ini kabarnya dari fraksi sono begitu kan ya, sudah jelas di situ. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah nampaknya begitu kan ya, dihancurkan ya oleh sekeliling mereka yang kemudian seolah-olah menandakan bahwa ada apa begitu kan ya, kok begitu sensinya terhadap terhadap orang-orang yang kemudian menyumbangkan diri begitu kan ya, terhadap korban banjir. Justru pemerintah bangga begitu, justru DPR itu bangga begitu kan. Jadi saya kira justru Prabowo Subianto kalau seperti ini terus bisa dihancurkan di sekeliling Bapak. Juga ISDM, Siap. lampu menyala sudah cepat Malam ini nyala Pak. nyala. Semua malam ini Pak. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak. 93% malam ini Aceh semua menyala Pak. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Itu hati-hati betul. Bagaimana soal pernyataan Bahlil begitu kan, yang kemudian kabarnya di situ banyak 93% begitu kan ya, listrik kabarnya sudah bisa menyala begitu. Saat itu ditanya oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih. Gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi tuh, lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini, lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu ku kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan. Nampaknya ya di lapangan ternyata begitu tidak sesuai dengan itu. Banyak kritikan dari netizen begitu, dan bahkan yang disampaikan oleh
oleh pihak PLN mengatakan ya mohon maaf begitu kan, ya data itu tidak akurat begitu, belum menyala 100%. Dan mana yang benar? Makanya dari sinilah kemudian bisa kelihatan di sekeliling Bapak ini hati-hati, bisa saja menghancurkan, bisa saja mentenggelamkan kapal. Kami menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata dalam proses pengaliran listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis. Kenyataannya bahwa penyaluran listrik ini jauh lebih berat daripada perkiraan kami. Nah, untuk itu dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh, karena kami sudah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan apabila koreksi kami untuk penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh bisa berjalan lancar, maka akan meningkat menjadi 93%, ternyata menghadapi tantangan teknis yang sangat berat. Untuk itu, saya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini. Sekali lagi, saya mohon maaf dan memastikan bahwa kami tim terus bekerja penuh untuk bagaimana memulihkan sistem kelistrikan di Aceh. Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, soal banjir seperti ini dianggap penanganan pemerintah itu dianggap lambat dan sebagainya. Padahal kita tahu begitu kan. Kita tahu secara setelah saya telusuri begitu. Ternyata begitu banyak orang-orang yang kemudian hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ada bupatinya kabur begitu kan. Lalu kemudian minta maaf. Apakah cukup seperti ini? Minta maaf, minta maaf. Ini soal kemanusiaan. Siapapun ya, mau pencitraan kayak mau apa, silakan bantu begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah Presiden Prabowo Subianto walaupun berpidato ya berapi-api di situ begitu kan. Tapi kalau bawahnya hanya itu aja membohongi Bapak, mengkritik begitu kan ya masyarakat, ya saya kira juga ini akan bisa menghancurkan ya Bapak itu sendiri begitu. Ini salah satu seorang wanita yang kemudian dia bercerita begitu kan ya soal bagaimana mengumpulkan donasi. Lalu kemudian diteleponlah oleh oknum untuk didonasikan, untuk lewat donasinya itu melewati itu begitu kan ya. Saya tidak menyebutkan itu. Nah, untuk apa begitu kan? Aku mau cerita nih, barusan aku ditelepon sama tim aku, jadi aku kan ada letak nomor tim aku, bagi daerah yang belum terjangkau, itu didata sama tim aku, insya Allah kita akan ke sana pelan-pelan. Tiba-tiba kalian tahu siapa yang ngubungin tim aku? Orang Dinsos Langkat. Apa katanya? Mbak, itu seluruh bantuannya drop aja ke kantor kami biar kami yang bagikan. Kepala otak ayah kau itu. Kalian aja tuh nggak ada ngebantu nih rakyat-rakyat di sini. Tetangga-tetangga aku kalian pula mau ngeklaim. Kalian astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inhale, exhale. Jadi ini akan aku tangani sendiri bersama tim-tim aku, nggak ada itu pemerintah. Untuk apa? Untuk lewat itu begitu. Saya kira ya kumpulkan donasi ratusan juta di situ begitu. Itu kan demi korban begitu kan ya. Demi korban ya, demi bantuan kemanusiaan ya salurkan sendirilah dengan lembaga yang terpercaya begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin bahwa ini harus hati-hati betul begitu kan ya, hati-hati betul. Nah, setelah ada beberapa viral lagi begitu di berbagai media sosial begitu, ada lagi begitu kan ya yang kemudian semoga ini tidak benar begitu ya, semoga ini tidak benar. Ya, ada seorang caleg kabarnya begitu kan ya, dapil si A si B saya nggak tahu, tidak menyebutkan itu, bantuan dari pemerintah yang dilabeli dengan bantuan dari anggota DPR. Benar nggak seperti itu? Ini bantuan warga Aceh dijarah sama pejabatnya sendiri. Para anggota dewan dari berbagai fraksi datang ke pendopo dan mengambil bantuan secara sepihak, tanpa prosedur, tanpa izin, dan tanpa koordinasi. Lebih parah lagi, mereka datang pakai mobil double kabin sampai truk, kayak pendopo itu gudang pribadi keluarga mereka. Setelah dijarah, bantuan itu dibawa ke dapil masing-masing.
dibagi-bagi tapi bukan atas nama pemerintah pusat, melainkan pencitraan pribadi, seolah ini bantuan dari mereka sendiri. Dan konyolnya lagi, beberapa daerah yang bahkan nggak kena banjir, kayak Simpang KK Dewantara, justru kebagian. Sementara wilayah yang paling parah terdampak, kayak Langkahan, malah belum tersentuh. Di saat ribuan warga masih kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, aksi para anggota dewan ini malah nunjukin betapa gelapnya penyalahgunaan jabatan saat rakyat sedang kesusahan. Beredar di berbagai media sosial. Kalau seperti ini caranya, ya mengambil kesempatan dalam kesempitan, artinya pencitraan yang diungkapkan, pencitraan yang ditawarkan lewat bantuan-bantuan seperti ini kan kesalahan fatal pada akhirnya. Jangan-jangan saya menganggap begini, jangan-jangan begitu kan ya, bahwa bantuan pemerintah dianggap lambat karena mungkin ada sabotase begitu kan ya. Ada sabotase bahwa ini atas nama itu begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos ya, akhirnya ngeri-ngeri sedap. Makanya dengan adanya seperti ini harus bertindak begitu kan ya, harus bertindak siapapun orangnya begitu. Nih salah satu yang kemudian anggota DPR ini yang kemudian minta maaf begitu kan ya, menelpon Ferry Irwandi meminta maaf soal sindir donasi 10M. Ini dua kader partai Gerindra yang saya kira blunder begitu kan ya. Yang satunya kabur ke umroh, yang satunya kritik begitu soal donasi masyarakat. Jangan berlebihanlah kepada masyarakat. Anda itu dipilih oleh rakyat, ya. Ini ngeri-ngeri sedap, bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Makanya di situ begitu negara mengantar logistik ya, di berasnya dituliskan bantuan presiden, ya. Padahal itu uang rakyat. Ferry Irwandi begitu kan, ya. Dan lewat Kita Bisa begitu kan, mengantar logistik atas nama masyarakat Indonesia. Ini banyak perbedaan-perbedaan yang kemudian muncul di situ begitu. Nah, kalau sudah minta maaf seperti ini gimana begitu kan? Apakah tidak malu? Malu. Mencoreng nama dirinya sendiri, ya. Nanti di pemilu mungkin akan kelihatan siapa mereka begitu. Ada yang mengatakan gimana ini anggota DPR begitu? Nggak pantas jadi anggota. Rakyat berbuat baik demi kemanusiaan. Ini kok dihujat? Anda sebagai DPR digaji oleh rakyat. Berbuat apa untuk korban? Ini salah satu komentar netizen begitu kan ya. Harus berjiwa besar. Terima kasih. Anda gentle. Mari kerahkan anggota dewan lainnya untuk memikirkan kepentingan rakyat. Jadi saya kira ini kan sudah minta maaf begitu kan. Yang namanya minta maaf ya kita harus terima dengan lapang dada begitu. Tapi setidaknya tidak membuat gaduh lah begitu. Ini korban banjir dan 800 jiwa orang yang meninggal di situ. Ada 200 orang yang kemudian kehilangan ya kehilangan keluarganya tanpa ditemukan begitu kan. Ini kan menandakan pemerintah belum memberikan status bencana nasional begitu kan ya. Ini kan pada akhirnya orang-orang akan melihat itu begitu. Ternyata di berbagai media sosial yang kemudian sering diliput di situ adalah bantuan kemanusiaan itu dari masyarakat. Dari pemerintah ada kemarin begitu kan ya. Tapi tidak semasif apa yang kemudian bergandengan tangan dengan masyarakat begitu. Seharusnya saya pribadi begitu kan melihat bahwa kalau Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan bantuan, ya tuliskan bantuan dari rakyat Indonesia. Libatkan tokoh masyarakat, libatkan masyarakat untuk datang, ya menyalurkan di situ begitu. Jadi kalau masih lewat si A, si B, si C begitu, jangan-jangan bisa saja disabotase, Pak. Bisa saja ada nuansa-nuansa ya yang namanya pencitraan begitu kan. Yang namanya pencitraan itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Inilah yang kemudian menurut saya ini perlu Presiden Prabowo Subianto kalau datang lagi ingin membantu saudara-saudara kita, silakan begitu kan. Silakan ya. Artinya libatkan masyarakat. Makanya anggota DPR mengatakan jangan sok ya, itu hanya 10 miliar. Negara sudah mengeluarkan triliunan kabarnya begitu. Ini triliunan dari mana begitu? Wong Presiden Prabowo Subianto kemarin mengatakan memberikan bantuan hanya 40 miliar begitu kan? 20 miliar untuk penanganan pertama begitu kan? Ya 20 miliar di situ begitu. Artinya secara tidak langsung ini bantuan pertama dari Presiden Prabowo Subianto. Belum soal bagaimana renovasi ya. Bagaimana
pengamanan ya korban jiwa begitu kan ya, baik keluarganya atau tidak begitu. Ini membutuhkan luar biasa begitu. Kabarnya kalau semuanya ingin beres, semuanya ingin ditangani membutuhkan 54 triliun. Kabarnya begitu kan ya. Jadi saya kira inilah Presiden Prabowo Subianto kapan lagi untuk bisa berkontribusi begitu kan ya terhadap rakyat, saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan ini kalau ditangani dengan baik, Presiden Prabowo Subianto wangi begitu kan ya. Dikenal begitu kan sebagai sosok presiden yang peduli terhadap rakyatnya. Makanya saya bukan tidak setuju dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Justru di lapangan ini kadang berbeda. Mengapa berbeda, Bang? Ya berbedanya itu mungkin anak buahnya tidak bisa bekerja semaksimal mungkin. Ini yang kita lihat begitu kan ya, apalagi pernyataan Bahlil dan sebagainya. Wih, ngeri. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.